Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan perkenalkan nama saya Julia Waraninisa dengan NIM 2207 11011017 dalam mata kuliah Hukum Acara Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan di saat ini saya hendak menjelaskan tentang sebuah asas yang sering digunakan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Asas ini adalah asas ius curiae novit. Sebelum kita lebih dalam mengetahui tentang asas ini, kita perlu mengenal istilah dan makna dari asas ius curiae novit. Nah, asas ius curiae novit sering juga disebut dengan curiae novit jus, di mana ini merupakan adagium atau prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin. Kita mengenal istilah ius curiae novit, di mana ius yang adalah hukum, curia adalah pengadilan atau hakim, sedangkan novit itu adalah mengetahui. Nah, makna literal dalam asas ini adalah pengadilan mengetahui hukumnya. Secara makna esensial, asas ini secara fundamental berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya. Ini merupakan asumsi baku dalam sistem peradilan. Selanjutnya kita mengenal inti dan kewajiban hakim. Asas ius curiae novit merupakan dasar bagi kewajiban utama hakim yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam kewajiban utama, asas ini melahirkan dua kewajiban penting bagi seorang hakim. Yang pertama, tidak boleh menolak perkara, di mana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dahli bahwa hukum tidak ada, tidak jelas, atau masih kosong. Yang kedua adalah wajib menemukan hukum, di mana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika hukum tertulis tidak ada atau kurang jelas, di mana hakim harus mencari dan menemukan hukumnya sendiri. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dasar hukum positif di Indonesia, di mana asas ius curiae novit di Indonesia bukanlah sekedar teori, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang, menjadikan wajib dilaksanakan oleh semua hakim, di mana itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya kita mengenal tentang asal-usul dan latar belakang sejarah. Untuk memahami mengapa asas ini sangat penting, kita perlu melihat akar dalam sejarah sistem hukum. Dalam latar sistem hukum, di mana asas ius curiae novit dari sistem hukum civil law, di mana yaitu sistem yang berlaku di Indonesia, berbeda dengan common law. Nah, kita masuk dalam latar belakang. Yang kedua, dalam aliran legisme, di mana secara historis asas ini muncul di era legisme, suatu aliran yang menganggap satu-satunya hukum adalah undang-undang yang tertulis, di mana hakim hanya sebagai corong dari undang-undang ini. Kita masuk dalam latar belakang evolusi makna. Seiring dengan berjalannya waktu, asas ini justru menjadi sengketa untuk melawan kekuatan legisme. Ia memaksa hakim untuk mencari hukum di luar undang-undang. Nah, jika undang-undang yang ada ternyata kosong atau tidak adil bagi kasus yang sangat konkret. Dengan demikian, ius curiae novit adalah pengakuan bahwa hukum tidak pernah beku dan selalu membutuhkan peran aktif hakim untuk disesuaikan dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di saat ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian saya ucapkan terima kasih.